Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Komisi 6 DPR RI memberikan apresiasi terhadap kinerja PT Pertamina Persero dalam menjaga stabilitas pasokan dan kualitas bahan bakar minyak nasional. Anggota DPR menyoroti capaian Pertamina yang dinilai selaras dengan amanat konstitusi sebagaimana dicita-citakan pendiri bangsa. Capaian produksi yang mencapai 1 juta barel oil equivalent per day ini merupakan lompatan besar dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya sekitar 600.000. Di samping itu, kontribusi Pertamina terhadap negara juga meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berikut tayangannya. Para petinggi PT Pertamina belakangan ini menjadi sorotan publik setelah mencuatnya kasus korupsi tata kelola minyak mentah tanpa terkecuali sang direktur utama atau Dirut. Saat ini Dirut PT Pertamina dijabat oleh Simon Aloysius Mantiri. Simon menggantikan Direktur Utama PT Pertamina sebelumnya, yakni Nike Widiawati. Sebelumnya, Kejaksaan Agung mengungkap kasus korupsi di Pertamina Patraniaga. Kasus tersebut menyeret sejumlah para petinggi hingga ditetapkan sebagai tersangka. Terungkapnya kasus ini membuat tak sedikit masyarakat takut mengisi bahan bakar minyak di SPBU karena disebut oplosan. Namun Simon menjamin kualitas BBM aman usai kasus korupsi yang terkuak ke publik. Simon juga menegaskan bahwa produk-produk tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM. Kami pastikan bahwa operasional Pertamina saat ini berjalan lancar dan terus mengoptimalkan layanan serta menjaga kualitas produk BBM kepada masyarakat, kata Simon dalam keterangan tertulis dikutip Kamis 27 Februari 2025. Simon adalah pria kelahiran Tomohon, Sulawesi Utara 3 Oktober 1979. Ia mengenyam pendidikan di SMA Taruna Nusantara. Setelah lulus SMA, Simon melanjutkan studi jurusan teknik kelautan di Institut Teknologi Bandung. Di kampus yang sama, Simon Mantiri menempuh studi S2 School of Business and Management. Simon Aloysius Mantiri resmi menjabat sebagai Dirut PT Pertamina sejak November 2024. Ia menggantikan posisi Nike Widiawati yang sudah menjadi Dirut Pertamina sejak 2018. Nama Simon sudah tidak asing lagi di kalangan pejabat tinggi Pertamina. Ia pernah menjadi komisaris utama dan independen Pertamina menggantikan Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada 2024. Simon tercatat aktif menjadi Komut Pertamina selama 4 bulan sejak Juni 2024 hingga November 2024. Selain menjadi Dirut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri juga disibukkan dengan jabatannya sebagai anggota Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Pada Pilpres 2024, Simon pernah mendapat amanah untuk mengemban jabatan sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bertemu dengan Direktur Utama PT Pertamina Persero Simon Aloysius Mantiri untuk membahas pembangunan kilang minyak dan penguatan sektor hulu. Dalam pertemuan itu, Purbaya memuji sikap terbuka Simon terhadap kritik, bahkan menyebutnya lebih positif dibanding direksi sebelumnya. Purbaya menekankan pentingnya eksplorasi ladang minyak baru agar produksi nasional tak terus menurun. Nama Simon Aloysius Mantiri makin diperhitungkan. Setelah Purbaya, kini Rike pun angkat topi. Dengan kepemimpinan baru dari Pak Simon, menurut saya, dalam kurun waktu yang singkat ini, dari sampai Juli itu ada kontribusi Pertamina yang tergabung dari pajak PNBP senilai 225,6 triliun, itu bisa berkontribusi 42,1 triliun. Luar biasa menurut saya. Gelombang pujian untuk Pertamina makin besar. Rike menilai di bawah Simon Aloysius Mantiri, Pertamina berubah total, lebih terbuka, efisien, dan hasilnya terasa. Dia menyebut, setoran Pertamina ke negara naik, tapi rakyat tidak terbebani. Faktanya, hingga Juli 2025, laba bersih Pertamina tembus 26 triliun rupiah, naik 6% dari tahun lalu. Pendapatan total mencapai 627 triliun rupiah, menegaskan arah baru menuju kemandirian energi. Strategi dual growth bikin bisnis migas tetap kuat, sambil jalanin energi hijau. Dari biofuel sampai kilang ramah lingkungan, semua terus dikembangkan. Dampaknya impor BBM ditekan, subsidi berkurang, ekonomi tumbuh, kesejahteraan naik. Purbaya melihat transparansi, Rieke menyorot hasil. 2.1 kesimpulan, Pertamina bangkit, energi Indonesia makin berdaulat. Di bawah kepemimpinan Simon Mantiri, Pertamina memperketat tata kelola, menutup celah permainan harga, dan memutus jalur rento yang selama bertahun-tahun menjadi beban bangsa. Dan ketika mesin-mesin kotor itu dimatikan, muncul drama di media sosial, teriak-teriakan palsu, sandiwara, seolah Pertamina sedang goyah. Padahal yang benar adalah ini, untuk pertama kalinya, mafia migas tak lagi bebas berbisnis dalam bayang-bayang. Simon Mantiri memilih jalan yang tidak populer, membongkar struktur lama, memindahkan transaksi ke ruang transparan, dan memastikan setiap tetes energi dikelola untuk rakyat, bukan untuk segelintir pengecut di belakang layar. Jadi ketika pada isu negatif datang, ingatlah, bukan Pertamina yang gentar, tapi para pemain lama yang kehabisan tempat bersembunyi. Selama bertahun-tahun Pertamina hidup dalam bayang-bayang korupsi.
Mafia migas mengakar, uang negara mengalir ke kantong gelap, dan publik kehilangan kepercayaan. Titik baliknya datang ketika Kejaksaan Agung turun tangan. Jaringan korupsi senilai 285 triliun dibongkar, dan nama besar Muhammad Riza Khalid, the gasoline godfather, resmi tumbang. Negara melawan balik, aset disita, paspor dicabut, era impunitas berakhir. Di tengah badai itu muncul Simon Aloysius Mantiri, nahoda baru Pertamina yang membawa semangat baru. Dia mewarisi kapal bocor, tapi memilih tidak lari dari tanggung jawab. Dirut Pertamina itu turun langsung ke lapangan meninjau produksi migas. 3 anak usaha dilebur, efisiensi dikebut, dan pembangunan kilang digaspol, dan siap-siap kilang skala besar diresmikan. Kini arah Pertamina berubah. Dari perusahaan yang dulu dicemooh, jadi simbol reformasi energi nasional. Bahkan Menteri Keuangan Purbaya, yang dulu paling keras mengkritik, kini mengakui Pertamina lebih positif. Pertamina bersih-bersih, bangkit dari puing korupsi, dan melangkah menuju kemandirian energi. Publik sering lupa satu detail penting tentang Simon Aloysius Mantiri. Di balik meja kerjanya, berdetak otak seorang insinyur, alumni ITB, kampus Ganesha. Mengapa ini penting? Karena seorang insinyur tidak melihat Pertamina sebagai ATM politik. Dia melihatnya sebagai sebuah sistem raksasa yang bocor dan tidak efisien. Dan bagi seorang insinyur, kebocoran sistem adalah musuh yang harus dimatikan. Misi asta-cita Presiden Prabowo mustahil tercapai jika penumpang gelap masih ada di dalam kapal. Disinilah Simon melakukan operasi senyapnya, bersih-bersih total. Desas-desus tentang mafia migas bukan lagi dongeng. Tapi kali ini, mereka berhadapan dengan transparansi brutal. Tidak ada lagi ruang gelap. Digitalisasi yang dipaksakan Simon bukan sekadar aplikasi, itu adalah CCTV abadi yang melacak setiap tetes minyak dari hulu ke hilir. Celah bagi para pemburu rente ditutup rapat secara sistematis. Kemandirian energi bukan slogan, itu adalah hitungan matematika. Logika teknik Simon bekerja, optimalkan kilang, genjot bioenergi, dan stop ketergantungan asing. Dia tidak menjanjikan surga dalam semalam, tapi dia meletakkan fondasi beton yang kokoh. Efisiensi bukan lagi pilihan, tapi kewajiban. Di bawah komandonya, Pertamina dipaksa berlari dengan beban yang lebih ringan, tanpa beban masa lalu, tanpa titipan kepentingan. Indonesia butuh lebih dari sekadar manajer. Kita butuh eksekutor yang paham struktur. Simon Aloysius Mantiri sedang membedah Pertamina, membuang penyakitnya untuk mewujudkan satu tujuan besar Prabowo. Indonesia yang berdaulat di atas tanah dan airnya sendiri. Revolusi ini sunyi, tapi hasilnya akan berbunyi nyaring. Dua koboi andalan Presiden Prabowo, sama-sama alumni ITB, sama-sama ditugaskan buat habisin mafia. Yang satu beresin duit negara, yang satu beresin minyak bangsa. Presiden Prabowo tahu, untuk lawan mafia butuh orang yang nggak bisa diatur. Dan itulah kenapa dia turunkan dua koboi terbaiknya, Purbaya Yudi Sadewa dan Simon Aloysius Mantiri. Dua-duanya lulusan ITB, dua-duanya berani lawan arus. Purbaya, Menteri Keuangan yang dikenal tegas, sekarang jadi momok buat mafia anggaran. Ia rapikan sistem, tutup kebocoran APBN, dan jaga uang rakyat tetap aman. Sementara Simon Mantiri di Pertamina jadi ancaman buat mafia minyak. Ia ubah total sistem distribusi, tekan impor BBM, dan perkuat kilang dalam negeri. Kilang Balikpapan 360.000 barel per hari, tangki Lawe-Lawe 2 juta barel, semua dibangun di bawah pengawasan langsungnya dan hasilnya nyata. Impor turun, subsidi berkurang, pendapatan negara naik, dan rakyat makin sejahtera. Dua koboi, dua front perjuangan. Purbaya jaga uang negara, Simon jaga energi bangsa. Dan keduanya sama-sama di backup langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Mantap sekali, luar biasa. Inilah hasil yang kita tunggu-tunggu dari Pertamina selama ini. Semoga Pertamina terus berkontribusi positif terhadap rakyat dan bangsa dan negara ke depannya. Baik, sahabat Peripol News, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.